Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawiyul Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wahdim lana bil khairati wa ya khairan birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala musiyan bit taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam anugerah, beragam kenikmatan, yang dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah juga yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang dengan nikmat itu kemudian kita bisa melaksanakan salah satu daripada sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Pada pagi hari ini umumnya kaum muslimin semuanya berkumpul, bersatu padu di lapangan-lapangan atau di halaman-halaman masjid. Demikian juga di masjid-masjid, bahkan mungkin sebagian ada yang berkumpul di musola-musola. Semuanya sama dalam rangka untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyatakan, hendaklah kalian menggenapkan bilangan jumlah hari, dan hendaklah kalian mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini merupakan hari raya Idul Fitri, dan mulai hari ini kita masuk di awal bulan Syawal. Maka ini artinya hadirin sekalian, mulai hari ini bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya terdapat beragam keutamaan, bulan yang di dalamnya terdapat beragam keberkahan,
maka ia telah pergi meninggalkan kita. Yang disebutkan dalam beragam dalil yang ada dalam hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang digambarkan dengan bulan yang penuh dengan berkah. Di dalamnya kemudian Allah membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu surga, yang kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Demikian juga digambarkan oleh Nabi di bulan itu yang namanya syaitan dibelenggu, terlepas dari adanya silang pendapat di antara para ulama apa yang dimaksud dengan syaitan itu dibelenggu. Dan termasuk di dalamnya hadis sekalian, di bulan itu ada satu malam yang mana malam itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Semuanya itu hadis sekalian, maka mulai hari ini telah pergi, telah meninggalkan kita. Dan dengan berlalunya bulan Ramadan, maka lembaran-lembaran atau catatan amal kita telah mencatat apakah kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah, atau justru sebaliknya belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang kemudian dosanya dengan bertemunya dengan bulan Ramadan itu dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tentunya bersyukur, mereka berbahagia, mereka bergembira. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah menyatakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya dengan anugerah Allah, dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bergembira, karena sesungguhnya ampunan Allah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan harta yang mereka kumpulkan. Dan wajar kalau kemudian orang-orang yang telah diampuni dosanya berbahagia, karena termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika Nabi kita menyatakan celaka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan sementara dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi menyatakan celaka bagi mereka yang belum diampuni, maka sebaliknya mereka yang telah mendapatkan ampunan Allah hendaknya kemudian berbahagia, bergembira. Dan wajar jika ada sebagian kalangan para ulama kita menyatakan al-aidu liman ta'atuhu tazid. Di antara penggalan ucapan mereka adalah menyatakan sesungguhnya hari raya itu pada hakikatnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tema yang kita angkat di dalam kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini adalah terkait dengan kita eratkan ukhuwah dan kita kokohkan persatuan. Hal ini tentunya bisa kita petik dari beragam fenomena peristiwa. Demikian juga dengan amalan-amalan yang di dalamnya ada unsur kebersamaan, ada unsur kemudian persatuan. Di antaranya hadirin sekalian adalah ketika penetapan awal Ramadan, semuanya khususnya kaum muslimin di Indonesia suaranya sama. Demikian juga dengan berakhirnya bulan Ramadan, secara umum pemerintah demikian juga dan ormas yang ada semuanya sepakat, semuanya sama. Ini mencerminkan terkait dengan adanya kebersamaan dan persatuan. Demikian juga dengan simbol dari terkait dengan ritual yang dilakukan dengan salat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah. Demikian juga dengan salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, ada unsur persatuan. Demikian juga dengan ibadah yang sifatnya sosial, dengan ziswafnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, demikian juga dan wakafnya. Semuanya itu hadirin sekalian menunjukkan betapa pentingnya berbagi, betapa pentingnya kebersamaan, dan betapa pentingnya merawat persatuan dan kesatuan. Sehingga wajar jika kemudian ada sebuah adagium, ada sebuah syiar yang sudah familiar dengan ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan jika kita mentadaburi Al-Quran, maka kita akan menemukan beragam
ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kemudian mengokohkan ukhuwah, persaudaraan antar sesama kaum muslimin khususnya, dan ukhuwah basyariah secara umum. Di antaranya firman Allah yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah menyatakan sesungguhnya umat beriman, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Demikian juga dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan kebersamaan, Allah menyebutkan persatuan merupakan faktor yang bisa mendatangkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Al-Anfal, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah katakan janganlah bergontok-gontokan, janganlah berdebat, janganlah berselisih yang mengakibatkan perbedaan. Dan sesungguhnya kalau itu terjadi, maka Allah katakan kalian akan kalah, kalian akan gagal, dan kekuatan kalian di hadapan musuh itu akan lemah, akan hilang. Maka Allah katakan bersabarlah, bersabarlah dengan adanya perselisihan, bersabarlah dengan adanya perbedaan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bahkan hadirin sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua nikmat, dua anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang Islam, Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di antara dua nikmat yang besar itu, yang pertama adalah di dunia, yaitu nikmat persaudaraan dan nikmat persatuan. Dan kenikmatan yang kedua yang paling besar nanti akan Allah berikan ketika di akhirat kelak, ketika orang-orang beriman Allah hindarkan dari siksa api neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Dan Allah menyatakan demikian dalam surat Al-Imran adalah dengan ungkapan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Allah katakan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud beliau menyatakan yang dimaksud dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala adalah kebersamaan dan persatuan. Maka ketika Allah menyatakan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka Allah katakan berpegang teguhlah kalian dengan kebersamaan, dengan persatuan, wala tafarraqu, dan janganlah berselisih yang mengakibatkan perpecahan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian juga hadis sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi kita menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Nabi menyatakan hendaklah kalian bersatu padu dan janganlah sekali-kali kalian berpecah belah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita juga kemudian menegaskan dan menyatakan al jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Nabi kita menyatakan persatuan itu merupakan anugerah Allah. Akan tetapi hadirin sekalian, perpecahan, perselisihan yang mengakibatkan kemudian porak-porandanya barisan umat Islam, justru itu merupakan azab, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Nabi kita memberikan informasi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi kita menyatakan sesungguhnya iblis sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Walakinna tahrisha bainahum. Nabi menyatakan ketika iblis sudah tidak mungkin disembah, maka yang dilakukan iblis adalah menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan, yang kemudian dengan kebencian dan permusuhan itu yang terjadi adalah pergolakan, yang kemudian perpecahan. Maka jelas hadirin sekalian, dalam hadis ini dijelaskan di antara program unggulan iblis adalah memecah belah umat manusia umumnya dan khususnya umat Islam, memporak-porandakan barisan umat Islam. Itu merupakan program unggulan iblis. Dan tentunya iblis tidak suka dengan adanya ukhuwah persaudaraan, dengan adanya kebersamaan, dengan adanya kedamaian. Dan ini yang dilakukan iblis, bagaimana kemudian membuat kegoncangan dan kekacauan tadi. Oleh sebab itu hadirin sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kemudian Nabi kita menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita menyatakan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga persaudaraan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan kalau kita menelusuri sebagian biografi para ulama terdahulu, misalnya Imam Ahmad, ketika beliau didatangi oleh muridnya, yang mana muridnya ini membuat buku dengan judul Fiqhul Khilaf, fikih perbedaan, maka Imam Ahmad kemudian tidak setuju dengan judul itu dan beliau menyatakan ganti judulnya. Kemudian digantilah dengan judul Fiqhus Sa'ah, dalam arti fikih yang penuh dengan kelapang dadaan, yang penuh dengan lapang dada, fikih yang penuh dengan keluasan. Maka Imam Ahmad ingin memberikan pesan bahwasanya umat Islam itu merupakan umat yang kemudian suka dengan persatuan dan tidak suka dengan perpecahan. Demikian juga hadis sekalian, misal di antara madhab yang menganut madhab Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam majmu fatwanya, para sahabat terdahulu suka berselisih, para sahabat tak dahulu kemudian suka berbeda. Akan tetapi kemudian ketika mereka terjadi perselisihan dan perbedaan, mereka diskusi, diiringi dengan musyawarah yang sehat, diiringi dengan saling berikan nasihat. Demikian juga senantiasa diiringi dengan senantiasa menjaga persaudaraan atau senantiasa menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Demikian juga hadis sekalian adalah yang dilakukan oleh Imam Suyuti, salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau menyatakan, jika ada seseorang yang mengikuti pendapat seorang ulama atau seorang alim, dan pendapat alim itu berbeda dengan pendapat yang lainnya dalam perkara ijtihad, dalam perkara yang sifatnya furu'iyah, maka Imam Suyuti menyatakan orang yang berbeda itu tidak boleh dibuli, tidak boleh dihujat, tidak boleh dicaci maki, karena ini perbedaan terkait dengan perkara yang sifatnya ijtihad. Dan beliau menyatakan, adapun yang boleh dicela adalah mereka yang menyelisih ijma, kesepakatan para ulama. Misal ada sebagian kalangan yang menyatakan rukun Islamnya 11, itu terjadi di Indonesia. Ada yang menyatakan rukun imannya hanya 3, dan itu terjadi. Demikian juga ada kalangan yang kemudian suka mencaci maki para sahabat Nabi, termasuk istri-istri Nabi dihujat dan dicela. Ini tentunya menyelisih ijma, dan itu boleh untuk diluruskan, boleh untuk dihujat atau dicela. Demikian juga hadis sekalian adalah yang dilakukan oleh pahlawan, salah satu pahlawan nasional, yaitu Dr. Muhammad Natsir. Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Penerangan di era Presiden Soekarno. Beliau merupakan tokoh masyhuri dan pendiri daripada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang kantornya ada di Kramat Raya. Maka beliau menyatakan, jika umat Islam ingin maju, jika umat Islam ingin kembali menjadi jaya, maka hendaknya umat Islam kemudian menyadari 3 hal. Yang pertama hadirin sekalian adalah adanya kesadaran secara kolektif dari umat Islam bahwasanya mereka adalah umat terbaik. Tanamkan dalam diri umat Islam, mereka umat terbaik. Karena Allah menyatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan yang kedua hadirin sekalian, tanamkan dalam diri umat Islam apa kekurangan yang dimiliki oleh umat Islam, diinventarisir, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan yang lainnya, yang kemudian berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan yang ketiga yang menjadi fokus kita adalah Dr. Muhammad Natsir menyatakan hendaknya umat Islam membangun ukhuwah dan mengeliminir atau mengeliminasi perselisihan dan perpecahan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, energi umat Islam tentunya jangan sampai dihabiskan hanya dalam perkara-perkara yang sepele. Jangan sampai kemudian energi umat Islam kemudian terkuras hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya furu', yang sifatnya ijtihad. Jangan sampai kemudian saling hujat, kemudian saling bully dalam perkara-perkara yang mana para ulama kita terdahulu pun sudah terjadi perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian hadis sekalian
jamaah salat Idul Fitri, azakumullah, di antara hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dengan berlalunya bulan Ramadan, dan hikmah yang bisa kita ambil dari hari raya Idul Fitri kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga barisan kaum muslimin dan menjauhkan umat Islam dari beragam bentuk perselisihan, dari beragam bentuk perpecahan, dan akhir daripada persatuan tentunya adalah kebaikan dan kebahagiaan, sementara akhir daripada perpecahan adalah kehancuran dan kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kebaikan kita, mengampuni segenap kesalahan dan dosa-dosa kita, serta mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat dan diiringi atau dipenuhi dengan beragam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir khutbah, marilah kita sejenak menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara doa kita atau doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal salawatina wa taqabbal zakatina wa taqabbal siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa taqabbal tilawatina wa jami'a a'malina salihah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaral muslimin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.